Hai 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 teman-teman semua, kembali lagi di Qardana Channel. Yang pastinya kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai harus membaca doa dan tepuk semangat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tepuk semangat. Semangat anak hebat semuanya. Jenis-jenis pecahan kelas 4 semester 1. Jenis-jenis pecahan yaitu yang pertama contohnya 7/9. Nah, ini merupakan pecahan biasa. Selanjutnya ada 2, 1/4. Ini merupakan pecahan campuran. Oke, teman-teman, kelas 4. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah pecahan biasa. Apakah kamu masih ingat dengan pecahan? Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini ada sebuah lingkaran. Yang lingkaran pertama yaitu dibagi menjadi 3 bagian. 2 yang diarsir berarti 2 sebagai pembilang dan 3 bagiannya itu sebagai penyebut. Selanjutnya ada 4/16. Jadi 4 yang diarsir dan ini dipotong menjadi 16. Selanjutnya ada 8/11 yang diarsir 8, jumlah semua bagiannya adalah 11. Nah, sekarang kalian nyatakan nih perbandingan berwarna dengan seluruh bagian yang tadi sudah dibandingkan ya. Nah, 2/3 itu sama saja disebut pecahan biasa. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. 8/11 juga merupakan pecahan biasa. 8 sebagai pembilang dan 11 sebagai penyebut. Sama seperti 4/16. 4/16, 4 sebagai pembilang dan 16-nya sebagai penyebut. Nah, setelah memperhatikan gambar tadi, teman-teman kelas 4 sudah tahu ya apa itu pecahan biasa. Jadi, suatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut disebut pecahan biasa. Nah, contoh pecahan biasa yang kayak gimana sih? Nih ada 5/6, 4/7, 3/4, 2/5, 1/8, 2/6, 9/4. Yang penting dia ada pembilang dan penyebutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan lambang dan nama pecahan biasa. Seperti yang pertama itu ada 1/3, dibacanya 1/3. 2/3, 2/3, 3/8 jadi 3/8, 7/8, 7/8. Nah, ini ada titik-titik 9/12. Bagaimana tulisan lambang pecahannya? Kalian bisa mencoba ya di rumah. 18/40 juga kalian bisa mencoba di rumah. Pada pecahan 1/3, 2/3, 7/8, pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut disebut pecahan murni. Nah, pecahan murni dapat disebut pecahan biasa. Tetapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut pecahan murni. Kenapa belum tentu bisa disebut pecahan murni, teman-teman? Ya, karena jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita tidak bisa menyebutnya pecahan murni. Karena pecahan murni itu yang pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan campuran. Yang pertama mengenal pecahan campuran. Nah, ini Bu Guru punya beberapa pecahan campuran yaitu 1, 1/2, 5, 7/9, 1, 2/3, dan 4, 5/6. Nah, kalian pasti udah tahu dong pecahan campuran itu yang bagaimana. Nah, pecahan campuran itu sendiri adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Nah, nih contohnya ya. Jadi yang depan itu 3-nya itu merupakan bilangan bulat, 1/3-nya merupakan pecahan biasa.
Oke teman-teman, ini ada lambang dan nama pecahan campuran. Beda ya dengan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tidak ada bilangan bulatnya, pecahan campuran ada bilangan bulatnya. Contohnya 1 3/4, 2 1/6, 3 3/4, dan 4 3/5. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran dengan syarat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, kita punya dua cara nih untuk menyelesaikannya. Ada cara membagi dan cara mengurangi. Nah, kalau cara membagi, kalian membagi bilangan pembilangnya itu kalian bagi ke penyebut. Nah, misalnya 7 bagi 3, hasilnya 2. 2 itu sebagai hasil bilangan bulat. 2 kali 3 sama dengan 6. 6. Jadi 7 dikurang 6, sisa 1. Nah, 1 itu sebagai pembilangnya. Penyebutnya itu 3. Tetap ya, penyebutnya tidak berubah. Nah, jadi hasilnya 2, 1/3. Cara yang kedua yaitu kalian dengan cara mengurangkan. Jadi, pembilangnya kalian kurangkan dengan penyebutnya. Dapat berapa nih? 7 dikurang 3. Oke, masih sisa 4. Berarti 3-nya baru dapat 1. 4 masih bisa dikurang 3. 4 kurang 3. 3-nya dapat 1. Sisanya 1. Berarti kita dapat 2. 3-nya itu ada 2. 2 itu sebagai bilangan bulat. Nah, 1 sebagai pembilang. Per 3. 3-nya itu sebagai penyebut. Nah, kalian bisa menentukan nih cara mana sih yang paling gampang menurut kalian. Selanjutnya, sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat ya, kalau pecahan campuran pasti di depannya itu ada bilangan bulatnya. Jadi pecahan campuran itu bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, caranya gimana? Caranya bilangan bulatnya kamu kalikan dengan penyebut. Ya, misalnya ini 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 20. Setelah itu hasil dari perkalian itu kalian tambah pembilang. Jadi 20 tambah 3 sama dengan 23 per 4. Penyebutnya tetap ya. Jadi kalau untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalian tinggal kali ditambah. Jadi depan kali bawah sama dengan titik-titik ditambah atas ya, atau sama aja bilangan bulat dikalikan penyebut sama dengan titik-titik ditambah pembilang. Hasilnya berapa per penyebut, kayak gitu ya. Gampang kan? Iyalah gampang. Jangan pernah bilang susah kalau kalian belum mencoba semaksimal mungkin. Oke teman-teman, cukup sekian. Kalian harus lebih giat belajarnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, jadi kita harus tetap semangat ya. Kita teruskan perjuangan para pahlawan kita dengan cara belajar. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Q Ardana Channel supaya Bu Juana lebih semangat lagi membuat video pembelajarannya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.